Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Husnul Khotimah, NIM A1J221026 dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2021 Universitas Jambi. Baiklah, saya akan memaparkan materi analisis wacana dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian wacana. Menurut Giri Laksana, wacana atau discourse adalah satuan bahasa terlengkap dan merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar dalam hierarki gramatikal. Kemudian pengertian analisis wacana, yaitu suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara ilmiah, secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur internal wacana. Yang pertama, kata dan kalimat. Kata adalah bagian dari kalimat karena sebuah kalimat bisa terdiri dari atas beberapa kata yang membentuk satu pengertian yang utuh dan selesai jika dilisankan. Sebuah kalimat diakhiri dengan intonasi final. Kata atau kalimat yang berkedudukan sebagai wacana harus memiliki makna yang lengkap, informasi dan konteksnya jelas untuk mendukung sebuah tuturan yang utuh. Kemudian teks. Teks memiliki kesatuan dan kepaduan antara isi yang ingin disampaikan dengan bentuk ujaran dan situasi kondisi yang ada, tidak hanya dipandang dalam tata bahasa. Teks memiliki sifat tertulis yang di dalamnya berupa kalimat, kata, dan tulisan, ataupun ujaran lainnya. Selanjutnya adalah konteks. Konteks yaitu teks yang bersifat sejajar, koordinatif, dan memiliki hubungan dengan teks lainnya. Selanjutnya adalah konteks. Menurut Alwi dan kawan-kawan, konteks wacana terdiri atas berbagai unsur seperti situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk, amanat, kode, dan sarana. Oleh karena itu, ketika sedang menganalisis sebuah konteks wacana dalam cerita, maka harus memahami terlebih dahulu unsur-unsur konteksnya. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur eksternal wacana. Yang pertama, implikatur, yaitu kalimat ujaran yang berbeda dari apa yang sebenarnya diucapkan atau tersirat dalam suatu konteks meskipun makna tersebut bukan merupakan bagian maupun pemenuhan dari apa yang diujarkan. Selanjutnya adalah presuposisi. Presuposisi atau peranggapan merupakan pengetahuan bersama antara penutur dan mitra tutur yang mendasari sesuatu tindak tutur. Selanjutnya referensi, yaitu hubungan kata dan benda, orang, hewan, tumbuhan, meja, dan sebagainya yang dirujuknya. Kemudian inferensi, yaitu kesimpulan. Inferensi atau penarikan kesimpulan sebagai proses interpretasi yang ditentukan oleh situasi dan konteks percakapan. Kemudian persyaratan teks disebut wacana. Menurut tema itu ada 7, tapi yang terpenting hanya kohesi dan koherensi. Kemudian pengertian kohesi, yaitu hubungan yang ditandai oleh penanda lahir, yakni penanda yang menghubungkan apa yang dinyatakan dengan apa yang dinyatakan sebelumnya. Kemudian unsur-unsur kohesi, yang pertama referensi, kedua substitusi, ketiga elipsis, keempat konjungsi, selanjutnya sinonim, lalu antonim, hiponim, repetisi, kolokasi, ekuivalensi. Materi selanjutnya adalah koherensi. Pengertian koherensi yaitu keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga kalimat memiliki satuan makna yang utuh. Kemudian hubungan semantis. Koherensi menurut Giri Laksana. Yang pertama hubungan sebab akibat, kemudian hubungan sarana hasil, lalu hubungan alasan sebab, hubungan sarana tujuan, hubungan latar kesimpulan, hubungan kelonggaran hasil, hubungan syarat hasil, hubungan perbandingan, hubungan parafrastis, hubungan aplikatif, hubungan aditif waktu, hubungan identifikasi, hubungan generik spesifik, hubungan ibarat. Baik, materi selanjutnya adalah klasifikasi wacana berdasarkan bentuk. Yang pertama, wacana naratif, yaitu bentuk wacana yang banyak digunakan untuk menceritakan suatu kisah. Selanjutnya, wacana prosedural, yaitu wacana yang digunakan untuk memberi petunjuk atau keterangan bagaimana sesuatu harus dilaksanakan. Kemudian, wacana ekspositori, yaitu wacana yang bersifat menjelaskan sesuatu secara informatif.
Kemudian wacana hortatory, yaitu wacana yang digunakan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca agar tertarik terhadap pendapat yang dikemukakan. Kemudian wacana dramatik, yaitu wacana yang berisi percakapan antar penutur. Kemudian wacana epistolary, yaitu wacana yang digunakan untuk surat menyurat. Materi selanjutnya, yang terakhir adalah analisis wacana iklan. Iklan menurut KPBI yaitu berita pesanan untuk mendorong membujuk halayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Pengertian wacana iklan, yaitu sebagai wacana, iklan memiliki kekhasan yang sangat menonjol, yaitu mengomunikasikan citra sebagai maksimum dalam waktu yang minimum sehingga dapat mencapai sasaran yang memberi keuntungan produsen. Struktur. Van Dijk mencetuskan kerangka analisis wacana yang terdiri atas 3 struktur utama, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Yang pertama, struktur makro. Makna global atau umum dari sebuah teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari sebuah teks. Selanjutnya, superstruktur, yaitu kerangka dasar sebuah teks yang meliputi susunan atau rangkaian struktur atau elemen sebuah teks dalam membentuk satu kesatuan bentuk yang koheren. Yang terakhir adalah struktur mikro, analisis sebuah teks berdasarkan unsur-unsur intrinsiknya yang meliputi yang pertama unsur semantik, selanjutnya unsur sintaksis, unsur stilistik, dan terakhir unsur retoris. Kemudian visual metafora. Metafora adalah salah satu jenis retorika yang paling sering dipakai dalam visualisasi sebuah iklan karena cukup atraktif untuk dapat membuat halayak tertarik. Menurut Kaplan, berdasarkan penelitian Bayes dan kawan-kawan, ditemukan bukti dari beberapa riset bahwa pemakaian riset dan teknik mendominasi periklanan modern. Yang terakhir adalah produk branding. Brand diibaratkan sebagai manusia yang hidup dan dapat menjelma menjadi begitu bernyawa karena memiliki karakter emosional yang dibentuk lewat hubungan antara konsumen dan brand layaknya manusia. Brand-brand yang baik dirancang sedemikian rupa agar begitu lekat dengan halayak, sehingga mereka memiliki komitmen yang tinggi terhadap brand tersebut, layaknya hubungan yang akrab antar manusia. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.